Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 7, Ibu mohon maaf rada telat sedikit kalau memang jamnya tadi jam pertama. Ya, kita mulai dengan baca doa terlebih dahulu supaya ilmu kita menyerap pada diri kita dan dapat berguna untuk kalian semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Pelajaran hari ini IPS kamu buka halaman 21, perubahan akibat interaksi antar ruang. Ya, di situ ada ya. Lalu nanti Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu ya akibat perubahan interaksi antar ruang tersebut. Ya, yang mana interaksi antar ruang itu dapat terjadi dimanapun kita berada akibat dari pergerakan orang, interaksi orang, barang, ataupun pergerakan gagasan ataupun pergerakan informasi yang didapat pada lingkungan kita, yang terjadi pada lingkungan kita. Nah, semua interaksi antar ruang tersebut akan mengalami perubahan ruang, akan mengalami perubahan keruangan, yang mana disebabkan akibat tadi tuh, akibat jumlah manusia ataupun barang ataupun gagasan ataupun ide ataupun informasi yang diterima dari masyarakat, maka akan menjadi perubahan keruangan. Nah, perubahan keruangan tersebut diantaranya satu, berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan, pusat-pusat perkembangan, pusat-pusat perkantoran bisa jadi. Nah, akibat pergerakan orang ataupun barang ataupun jasa, maka akan menimbulkan pemusatan aktivitas manusia. Ya. Di situ perkembangannya tumbuh menjadi tempat aktivitas manusia. Dia sebagai apa? Misalnya sebagai petani, banyak petani, lalu sebagai seseorang yang memang bekerja di perkantoran, ataupun aktivitasnya adalah sebagai nelayan atau aktivitasnya sebagai pedagang. Nah, di situ akan tumbuh, akan menjadi ataupun perubahan ruang yang terjadi karena seseorang yang berkembang, karena seseorang yang beraktivitas. Itu. Maka perubahan perkembangannya tumbuhlah pusat-pusat perkembangan. Ya, misalnya perkantoran, yang tadinya sawah jadi perkantoran. Yang kedua, perubahan penggunaan lahan. Ya, perubahan lahan dari pada manusia itu sendiri, ya, yang disebabkan akibat aktivitas penduduk secara terus menerus, yang memang aktivitas penduduk tersebut untuk memenuhi kebutuhannya, untuk memenuhi kebutuhan manusia, maka lahan tersebut akan berubah kegunaannya. Contoh, yang tadinya banyak hutan, yang tadinya banyak lahan pertanian, yang tadinya nelayan atau laut atau pantai, lalu berubah menjadi tempat pariwisata ataupun menjadi tempat pemeliharaan ikan, ya. Itu ya, di situ akan menjadi berubah, yang jadi lahan biasa maka akan menjadi berubah, ataupun lahan pertanian menjadi permukiman, ya, ataupun lahan pertanian menjadi perumahan ataupun industri. Nah, itu disebabkan karena memang manusia melakukan aktivitas, melakukan interaksi
antar sesama manusia yang nantinya akan terjadi perubahan. Yang ketiga, perubahan orientasi mata pencarian. Ya, kamu tahu bahwa mata pencarian adalah cara manusia untuk memenuhi kebutuhannya dengan cara interaksi dengan manusia. Nah, interaksi dengan manusia itu disebutnya sebagai mata pencarian atau pekerjaan. Nah, dengan ada mata pencarian, maka akan terjadilah perubahan-perubahan dalam keruangan, dalam lahan pertanian, ya. Nah, mata pencarian ini bermacam-macam, kamu ketahui, ya. Ada yang sebagai pedagang, ada yang sebagai petani, ada yang karyawan, ada yang berbentuk jasa, dokter, supir misalnya. Itu. Nah, dengan orientasi mata pencarian ini, maka adanya perubahan antar ruang di sekitar kamu. Contoh lagi, contoh gampang. Coba rumah kamu yang tadinya rumah, ya, tempat tinggal, lalu orang tua kamu mau berdagang, mau buka usaha, maka rumah kamu pun separoh akan berubah, akan mengalami perubahan antar ruang. Maka rumah kamu depannya dibangun sedikit ruangan sebagai tempat menaruh barang-barang yang akan diperjualbelikan. Itu adanya perubahan, ya, antar ruang karena ada mata pencaharian. Yang keempat, berkembangnya sarana dan prasarana, ya. Berkembangnya sarana dan prasarana yang terjadi di lingkungan kamu itu pun akan mengalami perubahan. Mana sarana dan prasarana, ya. Sarana prasarana itu bisa jadi adalah kebutuhan yang memang dibutuhkan oleh orang banyak, ya, dari pemerintah untuk masyarakat. Sarananya apa? Bisa jadi masjid, bisa jadi sekolah, bisa jadi puskesmas, rumah sakit, ya, ataupun yang lainnya, bisa jadi perkantoran. Prasarananya bisa jadi jalan raya, kendaraan. Nah, yang tadinya tempat kamu tidak ada masjid, jadi ada masjid. Yang tadinya tidak ada sekolah, jadi ada sekolah. Ataupun tadinya tidak ada tempat pariwisata, ya, misalnya wilayah kamu adalah pantai, biasanya cuma pantai seperti itu aja. Tapi karena pantainya bagus, lalu dibangunlah oleh pemerintahan daerah. Jadilah tempat pariwisata yang banyak didatangi oleh masyarakat, penduduk yang datangnya dari mana aja. Tuh, ya. Nah, dengan adanya perkembangan sarana dan prasarana, maka wilayah kamu pun akan berubah, akan mengalami perubahan. Seperti itu. Ya. Lalu yang kelima, adanya perubahan sosial budaya. Nah, sosial budaya ini adalah suatu lingkungan masyarakat yang memang mempunyai kebudayaan, mempunyai kebiasaan, mempunyai pendidikan yang lebih, maka akan menjadi perubahan sosial budaya. Contoh, ya, sosial budaya itu bukan kebudayaan doang, tapi adalah ilmu-ilmu yang didapat oleh masyarakat, lalu wilayah tersebut akan mengalami perubahan. Contoh misalnya, ya, ilmu pengetahuan dan teknologi, iptek, handphone aja misalnya, ya, itu kan adalah penemuan baru, ya. Yang tadinya di wilayah kamu itu tidak ada tukang handphone, tidak ada tukang pulsa, lalu karena adanya perkembangan perubahan budaya tersebut, adanya ditemukannya handphone, alat komunikasi yang canggih, lalu alat mencari informasi,
maka di wilayah kamu akan berkembang, tumbuh, perubahannya ada orang yang jual HP, ada orang yang jual pulsa, seperti itu ya. Itu pun adalah perubahan sosial budaya. Yang biasanya budaya kamu handphone itu nggak ada pada jam-jam ba'da maghrib, sekarang budaya buka handphone maghrib pun ada. Itu perubahan sosial budaya. Yang selanjutnya, yang keenam ya, perubahan komposisi penduduk, jumlah penduduk ya. Kamu ketahui bahwa perubahan komposisi penduduk, jumlah penduduk disebabkan karena makin bertambahnya jumlah penduduk di sekitar kita. Ingat, ada migrasi, ada transmigrasi ya. Transmigrasi itu perpindahan penduduk dari desa ke kota. Ada migrasi, perpindahan penduduk dari kota ke kota, dari negara ke negara. Nah, dengan perubahan penduduk tersebut, maka yang tadi wilayahnya kamu itu sepi, tidak ada penduduk, sedikit penduduknya, maka akan bertambah jumlah penduduk wilayah tersebut. Dengan bertambah penduduk, maka wilayah kamu pun akan berubah. Tadi itu ada mata pencarian, ada sarana prasarana, ada perubahan budaya. Orang tersebut pindah, migrasi disebabkan karena mata pencarian, mencari kehidupan yang lebih baik, karena sosial budayanya yang tidak bagus, karena sarananya yang tidak bagus, maka dia melakukan migrasi ataupun transmigrasi. Maka perubahan itu akan menjadi komposisi penduduknya akan berubah. Nah, itu adalah semuanya akibat daripada interaksi antar ruang yang terjadi antar manusia dengan manusia ataupun dengan lingkungan yang lainnya. Itu yang menjadi perubahannya. Dan 6 ya. Tuh. Lalu untuk pelajaran ini ya, di e-learning sudah ada Ibu bikin kuis ya, silakan kamu kerjakan. Lalu juga ya absen di e-learning itu baru 4 orang yang Ibu lihat.